awal mula masuknya Yahudi ke Jazirah Arab ini, lebih tepatnya kita mulai dari kisah seorang raja Yaman bernama Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr. Nanti di pertemuan kita ini teman-teman akan banyak nama-nama yang mungkin antum belum pernah dengar sebelumnya. Rabi'ah bin Nasr ini seorang raja Yaman dan ia pernah bermimpi satu waktu, dalam beberapa buku sejarah disebutkan, dan dia sangat gelisah dengan mimpi itu. Dia mimpi kerajaannya hancur, segala macam api di sana sini, dia ketakutan. Lalu kemudian pada saat itu Rabi'ah bin Nasr ini bukan penyembah Allah, dia penyembah berhala. Dan banyak sekali ketergantungan partner antara berhala ini dengan dukun-dukun dan peramal penyamun, ini sambungannya gitu kan. Maka dia bertanya kepada para dukun-dukunnya, kira-kira apa alasannya, apa takwilnya mimpi ini. Sebagian dukun-dukunnya mengatakan ini menandakan kerajaan Anda akan hancur sebentar lagi gitu. Maka Rabi'ah bin Nasr karena ketakutan dengan takwil mimpi itu, dia pun akhirnya mengeluarkan mayoritas keturunannya, anak-anaknya, sebagian istrinya, kemudian kerabat umumnya, yang kerabat besarnya dia dipindahkan di wilayah sekitar Irak, ya. Dan di wilayah sekitar Irak inilah berkembang pesat keturunan dia, dan nanti akan dikenal ada seperti Nu'man ibn Bashir. Nanti akan ada tentu sentuhan tentang kisah orang ini. Nu'man bin Bashir ini salah satu keturunan Rabi'ah bin Nasr yang waktu dihijrahkan ke Irak, kemudian mereka berkembang di situ di wilayah padang pasir yang luas sehingga menjadi komunitas kerajaan yang besar juga di Irak. Tapi ini keturunan Rabi'ah bin Nasr. Baik, yang sedang kita bahas Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr ini selain memang kerajaannya sangat luas, dia juga terkenal sekali mempertahankan setiap raja. Nanti kalau dia mati harus anaknya yang jadi raja. Anaknya mati maka harus jadi anaknya lagi. Atau kadang-kadang dia tidak alihkan ke saudaranya. Rabi'ah bin Nasr kalau mati anaknya jadi raja. Nanti kalau anak yang pertama mati pindah ke anak kedua, anak ketiga, terus dia mau ke keturunannya. Salah satu keturunan Rabi'ah bin Nasr yang terkenal sekali, jadi banyak keturunan dia, tapi diantaranya yang jadi saksi bahasan kita adalah seseorang yang bernama Tabban As'ad. Ini nama yang kedua. Jadi Rabi'ah bin Nasr ini adalah raja dulunya, tapi bukan dia yang sedang kita bahas. Ada keturunan dia yang bernama Tabban As'ad. Tabban As'ad ini kerajaannya luas, secara fisik orangnya kuat, tampan, kaya raya, keturunannya banyak, gitu kan. Dan menjadi tradisi orang-orang Arab pada saat itu, dan sampai sekarang sebenarnya masih terjadi. Kalau ada seseorang memiliki kelebihan fisik, keturunannya banyak, orangnya pintar, kaya raya, pokoknya berkumpul pada dia kelebihan-kelebihan duniawi ini, maka dia boleh membuat suku sendiri atas namanya dia. Walaupun suku itu dianggap cabang dari suku induk. Salah satunya adalah Tabban As'ad ini. Tabban As'ad ini karena memiliki banyak kelebihan dunia, diantaranya hampir seluruh wilayah Jazirah Arab, terutama Yaman pada saat itu dikuasai oleh dia. Mempunyai kelebihan fisik, punya kekayaan, punya segala, maka dikeluarkanlah sebuah julukan untuk dia, khusus untuk Raja Yaman, dengan istilah Tubba. Diambil dari nama dia Tabban As'ad. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qawmu Tubba. Dan kaum Tubba. Tubba maksudnya adalah orang-orang Yaman. Dan Yaman ini punya histori memang. Sebagaimana kita tahu juga ada surah nomor 34 dalam Al-Quran namanya surah Saba. Saba adalah nama lainnya negeri Yaman. Jadi memang banyak histori berhubungan dengan negeri ini. Tentu pada saat itu sebab dikeluarkannya istilah Tubba karena raja-raja dunia yang berkuasa juga punya julukan-julukan. Seperti misalnya kalau Persia itu ya, ada istilah Kisra. Kemudian ada Mesir, kita tahu ada Fir'aun, ya. Itu kan istilah induk ya. Jadi Fir'aun itu sebenarnya istilah setiap orang yang ternobatkan jadi raja di Mesir pada saat itu. Seperti misalnya yang bermasalah dengan Musa alaihissalam, itu ada Ramsis, ya. Raja lagi namanya Ramsis, tapi dia dikembalikan ke induk istilah raja Mesir Fir'aun. Persia namanya Kisra. Romawi namanya Kaisar, yang sampai sekarang masih dipakai gitu kan. Ini istilah-istilah induk. Sementara Ethiopia namanya Najasyi. Dan ini kurang lebih raja-raja yang berkuasa di dunia pada saat itu. Jadi kalau kita petakan peta dunia ini, di daerah barat
Jazirah Arab, itu ada Kisra, di daerah timurnya itu ada Kaisar, gitu kan? Dan daerah utara juga Kaisar. Kemudian maaf, di daerah utara Kaisar, di daerah timurnya di Afrika ada Najasyi, dan di daerah selatannya ada Tubba. Jelas sampai sini? Belum ngantuk kan? Siang hari ini soalnya.